Halo Sobat UV Talks, selamat datang kembali di UV Talks for a Better Talk bersama saya Sinta Panjaitan. Pada episode kali ini, kita akan membahas perguruan tinggi sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Kuliah menjadi tahapan yang penting bagi pendidikan seseorang, terutama calon mahasiswa. Karena itu, keputusan calon mahasiswa sangatlah penting dan harus dipikirkan dengan matang-matang dalam memilih kampus idaman. Mungkin ada dari Sobat UV Talks yang memilih kampus idaman berdasarkan alma mater kampusnya, lokasi kampusnya, fasilitas kampusnya, dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja teman-teman. Namun sebenarnya pemilihan kampus harus didasarkan dengan pertimbangan yang lebih matang. Untuk Sobat UV Talks yang masih bingung ataupun galau dalam memilih kampus idaman, pas banget karena hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bekal dalam memilih kampus idaman bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Daniswara K. Haryono, SHMH MBA. Selamat datang Bapak di UV Talks. Halo Sinta, apa kabar? Halo, Pak. Kabar baik Pak, puji Tuhan. Tos dulu dong. Tos. Okay. Hari ini kita akan berbincang santai nih Pak mengenai topik yang tadi sudah saya sebutkan, bekal dalam memilih kampus idaman untuk calon mahasiswa baru. Udah siap ya Pak? Tentunya semangat ya Pak untuk berbagi ilmu dan pengalaman dari Bapak sendiri sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia. Yeah. Nah kalau gitu Pak, mengenai kampus idaman, sebenarnya bagaimana sih Pak calon mahasiswa baru dapat memilih kampus yang tepat bagi mereka? Ya, faktornya pasti banyak. Ya, faktor penentu untuk menentukan mau sekolah di mana. Tapi mesti ingat bahwa begitu kita lulus SMA, kita ada di persimpangan jalan. Kita mau apa? Mau jadi apa? Kemudian dalam tentunya masalah pergaulan juga kita pikirkan. Kemudian kita akan bertahun-tahun kita bolak-balik kampus. Artinya faktor lokasi juga menjadi penentu. Sehingga kita harus merenung dulu. Kemudian keinginan kita mau jadi apa? Jangan sampai yang namanya udah 2 tahun kuliah ternyata merasa salah jurusan. Nah ini masalah. Jadi kalau memang kita misalnya mau jadi ahli hukum, ya tentunya kuliahnya di Fakultas Hukum. Jadi jurusannya dulu. Setelah itu kalau jurusannya udah tahu persis, baru kita melihat kita bisa dapat di mana sih. Kita pasti maunya juga di tempat yang sudah unggul atau minimal baik sekali. Tapi saya cuma mau ingatkan kepada adik-adik bahwa dalam menentukan ini jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman, jangan kemudian namanya keren nih perguruan tingginya, kemudian kita berkuliah di situ. Ingat kita hidup cuma 1 kali, artinya kita harus menentukan pilihan kita, semua ada tergantung kita. Dan begitu kita masuk, artinya kita mulai perjalanan hidup kita akan dimulai di sini. Kalau sebelumnya kan SD, SMP, SMA itu basic semua. Ya, jadi mulainya justru di perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi ini nggak ada lagi institusi yang lebih tinggi daripada perguruan tinggi. Artinya kita masuk dalam golongan sedikit orang di Indonesia yang beruntung bisa menyelesaikan pendidikan tinggi atau mengikuti pendidikan tinggi. Karena memang persentasenya sedikit sekali. Dan jangan berpikir negeri atau swasta. Ya, nggak ada. Yang penting pilihan daripada prodinya dulu, pengennya apa sih? Kan kita berbeda di situ mungkin pilihan. Karena masa depan kita setelah itu lulus, kan itu bidang studi kita itu. Jadi pekerjaan kita pun akan berjalan sesuai dengan prodi yang kita pilih. Ini kan kita hidup dalam era perubahan. Jadi bisa jadi memang kebutuhan masyarakat terhadap prodi-prodi ini berubah dengan berjalannya perubahan yang ada di masyarakat. Jadi kalau prodi ini nggak apa-apa, berubah-berubah. Tapi yang namanya perguruan tinggi ini kita harus betul-betul jangan main-main milihnya. Ya, jadi kita lihatlah alumninya bagaimana. Kalau misalnya banyak alumninya yang udah jadi pimpinan bangsa ini, artinya perguruan tinggi ini udah membuktikan bahwa lulusannya bukan lulusan kaleng-kaleng, lulusan yang serius nih, yang beneran. Menarik ya Pak, mengenai pembahasan tadi eksplorasi bakat dari calon mahasiswa baru. Nah itu juga berkaitan dengan fasilitas dan sarana yang harus dimiliki oleh kampus sebagai kampus idaman. Nah untuk perbincangan mengenai fasilitas kampus akan kita bahas setelah jeda yang akan kita lakukan. Inilah kita Universitas Kristen Indonesia. Berdiri sejak tahun 1953, UKI menjadi salah satu universitas tertua dan terbaik di Indonesia yang telah menghasilkan generasi penerus bangsa. Kini UKI terus hadir untuk melahirkan generasi yang visioner
dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Untuk menghasilkan generasi tersebut, kami memiliki berbagai bidang pendidikan yang terbagi menjadi beberapa program studi pilihan. Untuk program sarjana, kami memberikan pilihan-pilihan untuk generasi yang ingin menjadi tenaga pengajar, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Hukum mengembangkan generasi yang akan menuntut Indonesia dalam keadilan dengan pilihan. Kesehatan masyarakat Indonesia adalah yang utama. Kami dengan Fakultas Kedokteran selalu mengembangkan ilmu kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami mempersiapkan tenaga yang ahli dan siap terjun untuk masyarakat Indonesia dengan program diploma dan sarjana terapan Fakultas Vokasi. Program sarjana terapan fisioterapi. Program sarjana terapan analisis keuangan. Program studi keperawatan. Program studi manajemen pajak. UKI akan selalu ada untuk kemajuan generasi bangsa Indonesia dengan menerapkan pendidikan berstandar internasional di era digital saat ini. Karena kami datang untuk melayani, bukan dilayani. Nah, Pak Danis, manfaat lainnya Pak yang bisa dirasakan selain relasi yang baik dan juga luas itu ada apa aja Pak? Kan masing-masing punya juga talenta yang beda-beda. Kita menginginkan juga di kampus kita ini talenta kita tersalurkan. Betul. Buat yang suka olahraga, buat yang suka seni. Kita juga melihat, kita ngintip sebetulnya di kampus ini untuk olahraganya seperti apa, atau misalnya keseniannya seperti apa. Kita lihat juga. Ada fasilitas apa aja sih Pak yang harus dimiliki oleh kampus idaman? Dan prinsipnya kan sebenarnya anak muda ini nggak bisa diem. Dia mau jalan, dia mau olahraga, dia Aktif, mau ya? aktif terus. Dia lowbatnya nanti kalau udah malam. Ya, jadi kalau usahakan selama dia ada di kampus, dia bisa menyalurkan produktivitasnya dengan baik, dan itu hanya bisa dilakukan oleh kampus-kampus yang memiliki sarana-prasarana yang memadai. Jadi kalau misalnya kampusnya terlalu kecil, hanya memiliki mungkin hanya beberapa, ya katakanlah 1 hektar, bagaimana dia bisa memiliki laboratorium, bagaimana dia bisa memiliki sarana-prasarana olahraga, sarana-prasarana musik, rasanya nggak mungkin. Sehingga memang kita harus memilih kampus juga yang lebih luas. Okay. Betul Pak. Terima kasih Pak untuk perbincangan kali ini. Sebenarnya untuk Sobat UFI Talks berarti tipsnya sebenarnya dalam bekal memilih kampus idaman. Yang pertama, teman-teman harus merenungi terlebih dahulu keinginan dari teman-teman, mulai dari jurusan dan juga kriteria-kriteria kampus seperti apa yang teman-teman inginkan. Lalu aktif juga mencari informasi, karena kita sebagai anak muda juga seharusnya aktif dalam mencari informasi melalui internet ataupun informasi lainnya ya Pak. Yeah. Baiklah, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Daniswara K. Haryono SHMH MBA. Terima kasih banyak Pak untuk bekal yang diberikan, ilmu dan pengalamannya. Semoga ilmunya bisa diterapkan oleh calon mahasiswa baru. Dan terima kasih juga kepada Sobat UFI Talks yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin masih galau atau bingung dalam memilih kampus idaman. Dan teman-teman, jangan lupa juga untuk saksikan video dan konten selanjutnya dari UFI Talks for a Better Talk. Terima kasih. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will